Istilah tradisi bakar batu atau barapen merupakan salah satu tradisi penting di Papua berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung dengan tujuan untuk bersyukur, bersilaturahim, menyambut kebahagiaan kelahiran, perkawinan adat, hingga penobatan kepala suku atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Sesuai dengan namanya, dalam memasak dan mengolah makanan untuk pesta tersebut, suku-suku di Papua menggunakan metode bakar batu. Tiap daerah dan suku di Papua memiliki istilah sendiri untuk merujuk kata bakar batu. Masyarakat Pinai menyebutnya dengan gapi atau mogo gapi. Masyarakat Wamena menyebutnya kit obai isago, sedangkan masyarakat Biak menyebutnya dengan barapen. Sebutan barapen menjadi istilah yang paling umum digunakan. Prosesi pesta bakar batu biasanya terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, bakar babi, dan makan bersama. Tahap persiapan diawali dengan pencarian kayu bakar dan batu yang akan dipergunakan untuk memasak. Batu dan kayu bakar disusun dengan urutan sebagai berikut. Pada bagian paling bawah ditata batu-batu berukuran besar. Di atasnya ditutupi dengan kayu bakar, kemudian ditata lagi batuan yang ukurannya lebih kecil, dan seterusnya hingga bagian teratas ditutupi dengan kayu. Kemudian tumpukan tersebut dibakar hingga kayu habis terbakar dan batuan menjadi panas. Semua ini umumnya dikerjakan oleh kaum pria. Pada saat itu, masing-masing suku menyerahkan babi. Lalu secara bergiliran kepala suku memanah babi. Bila dalam sekali panah babi langsung mati, itu merupakan pertanda bahwa acara akan sukses. Namun bila babi tidak langsung mati, diyakini ada yang tidak beres dengan acara tersebut. Apabila itu adalah upacara kematian, biasanya beberapa kerabat keluarga yang berduka membawa babi sebagai lambang bela sungkawa. Jika tidak, mereka akan membawa bungkusan berisi tembakau, rokok kretek, minyak goreng, garam, gula, kopi, dan ikan asin. Tak lupa ketika mengucapkan bela sungkawa, masing-masing harus berpelukan erat dan berciuman pipi. Di lain tempat, kaum wanita menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak. Babi biasanya dibelah mulai dari bagian bawah leher hingga selangkangan kaki belakang. Isi perut dan bagian lain yang tidak dikonsumsi akan dikeluarkan. Sementara bagian yang akan dimasak dibersihkan. Demikian pula dengan sayur mayur dan umbi-umbian. Kaum pria yang lainnya mempersiapkan sebuah lubang yang besarnya berdasarkan pada banyaknya jumlah makanan yang akan dimasak. Dasar lubang itu kemudian dilapisi dengan alang-alang dan daun pisang, dengan menggunakan jepit kayu khusus yang disebut apando. Batu-batu panas itu disusun di atas dedaunan. Setelah itu kemudian dilapisi lagi dengan alang-alang. Di atas alang-alang kemudian dimasukkan daging babi. Kemudian ditutup lagi dengan dedaunan. Di atas dedaunan ini kemudian ditutup lagi dengan batu membara dan dilapisi lagi dengan rerumputan yang tebal. Setelah itu, hipere atau bisa juga disebut ubi jalar disusun di atasnya. Lapisan berikutnya adalah alang-alang yang ditimbun lagi dengan batu membara. Kemudian sayuran berupa ipirka atau daun hipere, tirubuk atau bisa disebut juga daun singkong, kopai atau bisa disebut juga daun pepaya, naham pun bisa disebut juga labu parang, dan towabuk atau hopak yang bisa disebut juga jagung diletakkan di atasnya. Tidak cukup hanya umbi-umbian, kadang masakan itu ditambah lagi dengan potongan barugum atau bisa juga disebut buah. Selanjutnya, lubang itu ditimbun lagi dengan rumput dan batu membara. Teratas diletakkan daun pisang yang ditaburi tanah sebagai penahan agar panas dari batu tidak menguap. Sekitar 60 hingga 90 menit masakan itu sudah matang. Setelah matang, rumput akan dibuka dan makanan yang ada di dalamnya mulai dikeluarkan satu persatu. Kemudian dihamparkan di atas rerumputan. Sesudah makanan terhampar di atas, ada orang yang akan mengambil buah merah matang. Buah itu diremas-remas hingga keluar pasta atau cairannya. Cairan dari buah merah dituangkan di atas daging babi dan sayuran. Garam dan
penyedap rasa juga ditaburkan di atas hidangan. Kini tibalah saatnya bagi warga untuk menyantap hidangan yang telah matang dan dibumbui. Semua penduduk akan berkerumun mengelilingi makanan tersebut. Kepala suku akan menjadi orang pertama yang menerima jatah berupa ubi dan sebongkah daging babi. Selanjutnya, semua akan mendapat jatah yang sama, baik laki-laki, perempuan, orang tua, maupun anak-anak. Pesta bakar batu merupakan acara yang paling dinantikan oleh warga suku-suku pedalaman Papua. Demi mengikuti pesta ini, mereka rela menelantarkan ladang dengan tidak bekerja selama berhari-hari. Selain itu, mereka juga bersedia mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar untuk membiayai pesta ini. Di masa kini, tradisi bakar batu tidak hanya dilakukan saat perayaan kelahiran atau kebahagiaan lagi. Tradisi ini semakin berkembang dan mulai digunakan untuk menyambut tamu besar yang sedang berkunjung ke Papua. Misalnya pejabat negara,